Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore semuanya yang terhormat kepada Ibu Dr. Rizka Ayu Setiani yang insya Allah sebagai pemateri webinar kuliah pakar pada kesempatan siang menuju sore hari ini. Lalu kamera saya hilang, nggak apa-apa deh. Oke, perkenalkan ya, saya Mas Gufron yang akan menemani seperti biasa kita akan mengadakan kelas kuliah pakar ya. Di sini mungkin kuliah tambahan untuk teman-teman yang mungkin udah kuliah di kampusnya masing-masing, namun juga tetap mendapatkan ilmu ya dari MCU ini untuk kuliah bimbingan lebih terkait nantinya tips publikasi jurnal bereputasi. Nah, pasti teman-teman juga nanti akan mempublish jurnal ya biar nantinya ilmunya bisa jauh lebih bermanfaat dan nanti bisa dibaca oleh orang-orang banyak bahkan di seluruh Indonesia. Oke, mungkin sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak akan pernah selesai. Oke, disiapkan minumnya, alat tulisnya, nanti dicatat-catat yang penting. Itu aja paling mungkin langsung aja kepada Ibu Dr. Rizka Ayu Setiani. Waktu dan Zoom disilakan dengan segala hormat. Silakan Ibu, monggo. Ya, oke. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Gufron atas waktunya ya dan selamat siang Bapak Ibu semuanya. Di sini sepertinya dosen dan mahasiswa ya, MasUfron ya, yang bergabung. Di sini mungkin kebanyakan maba Ibu. Ya, banyak Oh, yang maba. datang sudah siap maba. Oh, oke, Heeh. oke. Ya, mahasiswa ya. Berarti em, nanti untuk materinya sebetulnya ini lebih ke tips publikasi ilmiah ya. Jadi untuk mahasiswa kita coba untuk diskusi bareng ya, belajar bagaimana caranya supaya nanti bisa lebih produktif dalam eh, saat penelitian gitu ya. Jadi penelitian itu kan pasti ada hasil penelitian yang seharusnya dipublikasikan pada jurnal gitu ya. Nah, jurnal ini bisa jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Nah, coba kita nanti akan sama-sama ketahui kira-kira tipsnya itu apa saja ya, sehingga nanti ketika tugas akhir ataupun nanti ketika diminta untuk sebagai asisten peneliti dosen seperti itu ya, untuk publikasi, teman-teman sudah mengetahui gitu. Oke, saya mungkin izin share screen ya. Silakan Ibu. Oke. Nah, sudah terlihat ya, teman-teman semuanya. Jadi, tadi sudah dikenalkan juga Mas Gufron, saya Rizka, saya seorang bidan dan juga kesehatan masyarakat. Saat ini saya mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, ya, di Prodi Kebidanan dan Kesehatan Masyarakat. Nah, untuk hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi bagaimana cara strategi efektif untuk menulis dan publikasi artikel ilmiah ya. Yang saya nanti sampaikan itu sebetulnya mix ya antara jurnal internasional ataupun jurnal nasional ya. Tapi kita nanti akan lebih banyak diskusi ya. Kira-kira di sini Bapak Ibu semuanya ya atau kebanyakan ibu-ibu ya, ini sudah pernah menulis paper atau artikel yang dikirimkan ke jurnal atau belum? Rata-rata sudah pernah atau belum? Coba mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Ya, sudah pernah atau belum menulis paper ya? Sudah. Oke. Belum. Oh, rata-rata belum ya. Oke, yang sudah ini berarti kalau di sini baru satu ya saya melihat ya. Nah, ini yang sudah ini mungkin bisa ini ya, bisa open mic kalau bisa ya, kalau enggak ya ditulis di chat aja. Kira-kira kesulitannya apa sih menulis artikel gitu? Kesulitannya apa? Apakah mungkin langsung diterima naskahnya atau barangkali ada apa ya kekecewaan karena ditolak gitu ya. Jadi nggak semuanya kan ininya gitu ya. Jurnalnya, apa ya? Jurnalnya apanya nih? Kenapa dengan jurnalnya? Sulit menembus gitu maksudnya ya.
Oke, ya. Jadi memang em, menulis itu gampang-gampang susah ya teman-teman ya. Jadi memang ada ininya, apa namanya, ada triknya gitu ya. Karena memang ternyata kalau kita lihat tidak semua artikel itu langsung cocok dengan jurnal tujuan kita. Nah, ini beberapa pengalaman saya ya di sebagai penulis. Jadi sebagai penulis paper di jurnal internasional bereputasi maupun di jurnal nasional yang terakreditasi, kemudian jurnal editor, karena memang riset saya lebih banyak ke HIV prevention ya, pencegahan HIV, kemudian kebidanan rentan, dan juga lebih ke ya case pro ya. Jadi memang banyak artikel-artikel yang saya publish di jurnal berbau ini HIV AIDS ya. Kemudian juga public health gitu. Dan beberapa jurnal promosi kesehatan lainnya. Nah, sebagai reviewer saya juga beberapa jurnal ya saya terlibat di situ dan ternyata sangat menulis itu seperti halnya candu ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah berhasil tembus di satu jurnal impian gitu ya, nantinya akan membuat kita itu ingin menulis lagi gitu. Dan biasanya jurnal itu akan memberikan kesempatan kita sebagai peer review, apalagi jurnal internasional. Jadi kayak misalnya kita udah terbit di jurnal A gitu. Nah, jurnal A itu nanti akan punya jejaring kan. Jadi biasanya banyak eh, penerbit juga yang tidak hanya satu jurnal aja ya, dia punya banyak jurnal, kemudian banyak jurnal itu menawarkan kita sebagai editor atau reviewer lepas gitu, jadi kayak voluntary. Jadi memang jangan dianggap ini berbayar ya, jadi memang semuanya itu tanpa bayaran, tapi yang kita fokuskan adalah bagaimana kita mencari pengalaman sebetulnya dan lebih ke ini, lebih ke mitra ya, mitra bestari ya, jadi lebih ya portofolio kita nantinya secara ilmiah seperti itu. Nah, tadi saya sudah bertanya juga ya di kolom chat gitu. Apa sih yang kesulitannya gitu? Mungkin di sini bisa juga menyampaikan ya siapa yang pernah ditolak jurnal. Tapi kan tadi rata-rata belum ya. Rata-rata belum pernah menulis maksudnya ya. Jadi belum pernah ditolak berarti kan? Ya. Jadi siapa yang pernah mendapatkan keputusan desk reject? Desk reject itu artinya sudah kita udah submit ya, sudah kirim tuh naskahnya. Kemudian dari editor langsung mereject atau menolak gitu. Membuat keputusan artikel Anda ditolak gitu. Dengan berbagai alasan ya. Kurang dari 1 minggu. Nah, saya pernah ya, dan itu baru terjadi. Jadi sebenarnya bukan saya korespondennya ya, tapi saya sebagai koautor yang mana di situ kita bareng-bareng gitu, ada beberapa penulis. Terus kita coba ke jurnal ya kalau namanya target kita cari target yang tinggi dulu kan ya, yang ini yang impact faktornya tinggi gitu. Kemudian ya ternyata belum rezeki ya, jadi kurang dari 1 minggu mungkin malah kurang dari 1 hari ya. Jadi langsung ada surat cinta dari editor yang menolak naskah kita. Tapi dengan alasannya itu biasanya sangat umum. Jadi alasannya misalnya artikelnya sudah artikel yang masuk sudah sangat banyak. Kemudian bisa juga karena ini ya tidak sesuai dengan skopnya seperti itu. Padahal kita sudah cek juga sesuai skop ya. Mungkin lebih ke menolak secara halus ya seperti itu caranya gitu. Kemudian pernah bingung karena reviewer meminta revisi yang terasa bertentangan. Jadi ini udah satu step lebih maju ya. Jadi sudah di apa direview oleh reviewer. Kemudian ketika diterima lagi gitu naskah reviewnya ternyata kok banyak ini masukan yang ini tuh nggak gini nih harusnya gitu. Jadi kadangkala peer review itu bukan orang yang memahami isu kita ya teman-teman. Jadi jangan dianggap ketika kita submit di satu jurnal, reviewnya itu juga satu bidang ilmu dengan kita. Kalau misalnya itu jurnalnya tadi spesifik ya, kayak jurnal HIV, kayak gitu kan, isunya juga HIV. Biasanya reviewernya juga peneliti HIV. Tapi kalau itu jurnalnya umum, kayak misalnya jurnal kesehatan umum atau kesehatan masyarakat ya, di mana kan banyak sekali isu ya, topik yang ada di situ. Nah, kadang-kala ya reviewernya itu random gitu, jadi acak.
Jadi tidak selalu sama dengan yang sesuai dengan kita gitu. Jadi kayak bisa jadi artikel saya tentang Case Pro gitu diteliti oleh Kesling gitu kan. Nah, itu kan sangat berbeda. Tapi ya itu tadi peer review itu sangat luas ya. Jadi yang dilihat adalah bagaimana kemampuan reviewer itu dalam memberikan masukan yang sesuai dengan apa yang diminta oleh jurnal seperti itu. Kemudian pernah merasa penelitian saya bagus, tapi kenapa ditolak? Nah, ini juga ya seringkali terjadi begitu ya. Oke, nah ini beberapa artikel saya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa gitu ya. Mungkin kalau ada yang belum familiar apa itu Q1, Q2, Q3, Q4. Jadi ini adalah kuartil tingkatan dari jurnal internasional bereputasi. Jadi yang paling tinggi itu Q1. Paling tinggi artinya paling ya mungkin kalau kalau bahasa awamnya paling susah gitu ya. Tapi ya itu susah gampang itu sebetulnya tergantung dari eh, nggak ada indikatornya ya. Tapi bagaimana paper kita itu berdampak untuk jurnal itu gitu. Nah, bisa jadi Anda ditolak jurnal di Q4 tapi ternyata Q1 diterima karena memang secara scope keilmuan, kemudian ceritanya itu sangat menarik oleh jurnal itu. Jadi lebih lebih pas gitu ya di jurnal itu. Itu nggak ada masalah asalkan memang secara tulisan Anda bagus gitu ya. Secara tulisannya baik, disusun dengan rapi, dengan sesuai guideline dan eh, statistiknya juga memenuhi. Ya, saya rasa itu tidak ada alasan untuk ditolak gitu. Nah, ini apa namanya memang membutuhkan apa ya, membutuhkan eh, pengalaman dan harus mencoba gitu ya. Jadi ini jurnal pertama saya itu yang Q3 justru ya. Ini saya baru lulus S2 kala itu ya. Jadi ini hasil tesis atau penelitian S2. Kemudian yang lain ini ketika saya sudah S3. Jadi memang apa struggling ya. Jadi banyak macamnya. Kemudian ini juga eh, jurnal ini semuanya tidak berbayar ya teman-teman. Jadi jangan dikira ketika kita submit itu harus membayar berapa juta gitu ya. Memang sih ada jurnal itu kebanyakan berbayar, tapi kita bisa juga mengakses yang close access atau yang kita tuh tidak penulis tidak membayar, tapi yang membayar adalah pembaca. Nah itu beberapa jurnal internasional ada seperti itu. Tapi kalau jurnal nasional kebanyakan memang berbayar semua ya. Saya ada sih yang tidak berbayar, tapi memang sangat sedikit gitu. Gitu ya teman-teman. Kemudian ini untuk jurnal nasional ya beberapa juga tidak berbayar ya yang saya publish di situ kayak ini jurnalnya UGM nih JCOMPH ini jurnal pengabdian masyarakat. Dan memang biasanya kalau jurnal tidak berbayar ya secara review itu prosesnya lebih lama karena memang lebih selektif ya mereka untuk mencari paper ya. Jadi tapi juga hati-hati ya dengan jurnal yang sudah menentukan bayaran di awal. Jadi kayak kalian submit, kemudian nanti langsung dikasih APC-nya, maksudnya suruh bayar sekian juta gitu ya. Parahnya lagi puluh juta gitu ya. Terus dengan iming-iming akan publish 1 minggu. Nah, itu jelas jurnal predatory, teman-teman. Jadi abal-abal, jurnalnya abal-abal, penipuan ya. Banyak penipuan akademik. Jadi biasanya berbayar itu ketika sudah diterima naskahnya. Jadi bukan saat dimasukkan naskahnya ya. Itu tolong dipahami dan tolong diingat-ingat nanti ketika ditawarin banyak tuh biasanya di email itu banyak banget spam ya. Email-email bodong gitu ya yang memang menawarkan publish cepat gitu-gitu disuruh bayar dulu. Nah, itu jelas penipuan ya. Jangan di inikan. Jangan disetujui lah gitu. Nah, ini mitos fakta publikasi jurnal bereputasi ya. Jadi banyak yang mengira bahwa jurnal paper ketika naskahnya bagus itu pasti diterima. Ketika biasa aja kemudian mundur teratur nggak mau apa submit gitu ya. Padahal sebetulnya bukan karena naskah bagus itu kan subjektif ya. Bagus tidak kan subjektif peneliti atau penulis. Tapi yang jelas kita harus dikatakan siap untuk disubmit ketika memang sesuai dengan panduan gitu ya, kualitasnya juga terjamin, datanya ada kebaruan di dalam papernya seperti itu. Jadi bagus tidaknya itu kan ini ya isu itu kan yang melihat adalah secara global. Jadi jangan perspektif kita.
Kalau perspektif kita ya pasti kita melihatnya itu bagus kan, kayak gitu. Tapi kita coba untuk orang lain membaca ini itu seperti apa gitu. Apakah ini sudah layak atau belum? Kemudian reviewer langsung menolak tanpa membaca. Nah, jelas tidak ya. Meskipun banyak sekali artikel, tapi reviewer yang dipilih itu biasanya memang yang sudah setuju, dia sudah komit untuk bisa menilai dengan objektif. Nah, kemudian juga dalam menilai kan pasti membaca ya, tidak kemudian asal gitu. Kemudian jurnal bereputasi hanya menerima dari peneliti terkenal, tuh jelas tidak ya. Pada saat tadi buktinya ya saya baru lulus S2 gitu ya, ya belum belum punya inilah, belum punya banyak publikasi tentunya gitu. Nah, eh, dan itu juga diterima. Jadi sebetulnya memang chance untuk diterima itu ketika kita menggandeng misalnya pembimbing ya, pembimbing itu kan kalau dosen biasanya sudah pengalaman publish ya. Kalau kita sebagai mahasiswa, nah itu bisa gitu. Jadi sebagai mentor lah ibaratnya gitu. Jadi nanti mahasiswa sebagai penulis pertama, dosennya corresponding. Nah, biasanya seperti itu. Jadi eh, apa kolaborasi kalau baru menulis pertama biasanya gitu. Nah, saya juga beberapa paper saya mengajak pembimbing saya gitu yang sudah profesor gitu ya, sudah doktor pada saat itu yang mana memang secara pengalaman beliau sudah lebih ini unggul gitu ya dibandingkan saya selama saat menjadi mahasiswa. Kemudian proses review cepat sekali. Nah, ini justru dipertanyakan ya teman-teman ketika review yang cepat banget dengan masukan yang sangat minim dan langsung diminta untuk bayar. Nah, itu berarti bahaya ya, itu warning berarti. Jadi memang review itu biasanya butuh waktu untuk menjamin kualitas. Dan revisi kecil itu pasti pasti diterima belum tentu. Jadi ketika revisinya sedikit, ada beberapa jurnal yang revisinya sedikit tapi ternyata mendalam gitu ya. Dan pada saat kita revisi belum tentu juga itu langsung diterima. Jadi tergantung dari bagaimana revisi kita apakah memang sesuai atau tidak seperti itu. Nah, ini juga ya hal yang sangat penting ketika kita menulis artikel bahwa artikel ini kalau dulu zaman saya kuliah S1, S2, S3 ya itu belum ada AI. Jadi AI itu kan baru ada akhir-akhir ini ya. Saya lulus itu 2024 sih. Cuman kan proses menulis artikelnya kan 2022 ya. Dan itu kan belum ada AI, belum se hype sekarang ya, belum serame sekarang. Jadi memang sekarang ini kendalanya adalah kita tuh kayak ini ya, kayak diperdaya AI jadinya ya. Nah, sebetulnya AI itu oke-oke aja dipakai teman-teman, tapi bukan sebagai alat utama untuk menulis. Jadi secara idenya itu tetap dari human ya, tetap dari kita. Nah, AI itu fungsinya untuk merapikan tulisannya. Jadi kayak misalnya kita nulis dulu nih, nulis dulu yang sesuai dengan apa ide kita, gitu ya, pemikiran kita. Kemudian nanti kan tulisannya masih mungkin grammarnya ya kalau itu bahasa Inggris ya mungkin secara grammar tenses itu belum sesuai gitu kan. Nah, kita minta tolong Grammarly ya yang mungkin sekarang udah ada AI-nya ya di Grammarly itu untuk mengecek tulisan kita sudah oke atau belum secara enak dibaca atau belum gitu ya. Nah, itu oke, tapi kalau untuk langsung buatkan paper tentang ini, nah itu tidak boleh ya, itu melanggar etika penelitian. Jadi eh, juga plagiarisme itu juga apa namanya tidak hanya plagiarisme itu kita mensadur atau mengkopas karya orang lain tanpa ini ya, tanpa referensi, tapi juga karya kita sendiri itu juga tidak boleh. Jadi misalnya kita sudah publish di jurnal A, kemudian kita mau publish lagi naskahnya sama gitu ya atau mungkin salami paper. Jadi naskahnya itu variabelnya ada yang beda tapi sebagian besar isinya sama. Kita publish di jurnal B. Nah, itu namanya self plagiarisme atau plagiarisme sendiri. Itu nggak boleh juga ya, meskipun itu karya kita sendiri. Jadi memang kita harus menentukan dari awal eh, mana yang akan dipublish di jurnal A, mana yang akan dipublish di jurnal B tanpa melakukan apa plagiarisme itu. Kemudian ethical clearance itu juga sangat penting ya teman-teman. Ethical clearance itu surat kelayakan etik
Ya, jadi ini pada saat penelitian. Jadi sebelum penelitian, teman-teman harus sudah eh, proposalnya itu sudah diuji ya oleh komisi etik. Nah, kemudian mendapatkan surat layak etik kalau misalnya lolos uji etik ya. Nah, nanti ini biasanya dicantumkan di jurnal, di itu ya, di paper ya, di paper atau artikel yang disubmit di jurnal. Kemudian authorship. Nah, ini juga penting ketika misalnya teman-teman disuruh menulis paper ya sebagai mahasiswa, biasanya ada pembimbingnya. Nah, pembimbing ini nggak cuman asal tempel ya teman-teman ya. Maksudnya saya pembimbingnya Pak A sama Bu B gitu. Saya ini aja sebagai syarat saya tempelkan di penulis 2 dan 3. Nah, ini salah juga ya. Jadi tetap semua penulis itu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap isi artikel. Jadi harus konsul. Jadi teman-teman apalagi mahasiswa perlu mengkonsultasikan papernya gitu atau artikelnya kepada dosen sebelum disubmit. Ya, jadi jangan ujuk-ujuk ditempel aja gitu tanpa ada kontribusi yang jelas. Kemudian juga data. Nah, datanya jangan diada-adakan ya, Bapak Ibu ya. Jangan di datanya 10 di supaya banyak jadi 100 tiba-tiba gitu ya, data bohongan. Atau sebaliknya, datanya ada 100 tapi ternyata nggak sesuai signifikan misalnya ya, akhirnya dibuat signifikan. Nah, itu juga tidak boleh. Jadi ya apa adanya aja, Bapak Ibu. Justru dengan adanya apa data yang beragam tadi, kita bisa mendiskusikan itu dengan lebih lebih unik gitu loh. Jadi enggak, jadi penelitian yang bagus itu bukan yang signifikan ya. Jadi ini kita harus satu frekuensi dulu. Jadi signifikansi data itu tergantung banyak faktor. Ya, belum tentu juga signifikan itu jadi bagus gitu. Jadi kalau misalnya tidak signifikan ya ya memang itu keadaannya yang perlu kita diskusi gitu, yang perlu kita bahas lebih detail. Jadi nggak usah dibuat-buat lah ya. Nah, itu ya. Jadi itu tadi sekilas tentang etik dan juga mitos fakta ya terkait apa namanya publikasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana strategi memilih jurnal yang sesuai. Jadi teman-teman nanti bisa pakai Journal Finder. Journal Finder ini khusus yang internasional jurnal ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau ke publish ke nasional bisa tambahkan satu lagi di sini itu di Sinta. Ya di webnya Sinta nanti ada di situ jurnal. Nanti di situ ada em, apa namanya? Tinggal klik aja, tinggal ketik aja apa misalnya kebidanan gitu ya atau kesehatan masyarakat atau misalnya kedokteran. Nah, di situ nanti akan muncul beberapa jurnal yang yang sesuai dengan Sinta skornya juga gitu ya. Jadi silahkan aja nanti dipilih di situ. Cek juga skopnya, apakah jurnal pilihan itu sesuai dengan topik artikel yang akan disubmit ya. Jangan sampai misalnya artikelnya tentang Kesmas tapi publishnya di jurnal kebidanan ya kurang pas ya kayak gitu. Jadi harus sesuai aja gitu ya, sesuai dengan skop isu yang ini yang ditulis ya. Kemudian juga impact factor biasanya juga ini kita ini kan ya, kita pilih gitu. Oh, impact factornya tinggi. Biasanya kalau impact factor tinggi itu jurnal yang memang umum. Nah, umum tuh misalnya karena kenapa? Karena banyak pembaca yang umum juga, nggak spesifik pembacanya. Jadi berdampaknya lebih luas gitu loh ya, impact factor tuh. Nah, tapi sebaliknya kalau jurnalnya terlalu spesifik, itu juga pembacanya ya biasanya lingkup yang spesifik saja. Jadi impact factornya biasanya lebih rendah. Nah, kalau saya satu lagi ya, APC ya. APC itu biaya. Biayanya berapa sih jurnal ini gitu. Kalau ada menawarkan tidak berbayar, biasanya close access ya. Jadi harus dibayar oleh pembaca kalau mau dapat full text-nya. Kayak gitu. Jadi memang kita butuh banyak pertimbangan ya sebelum akhirnya menentukan di sini kita mau publish gitu. Nah, ini saya menemukan quote yang bagus. Jadi, setiap paper itu akan menemukan rumahnya. Nah, jadi belum tentu rumahnya itu harus yang Pakai ini aja. saya merasa bahwa Pakai ini nak. saya baru pertama gitu ya. Lebih lebih kuat ini daripada itu nak. Sebentar, sebentar. Ini Kuat kok bocor kali. nih. Mas, Hmm. tolong Mas. Sudah Ibu, silakan. Udah ya. Oke. Ya, jadi setiap paper akan memakan rumahnya. Artinya sebetulnya tidak harus
apa namanya, ketika kita tuh merasa pemula, kemudian saya publishnya di jurnal yang biasa aja deh, yang ini aja, yang pokoknya yang belum terken belum apa belum terakreditasi misalnya gitu. Ya nggak harus seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi kita yang penting apa, skopnya tadi loh ya, skopnya itu harus sesuai gitu. Tapi juga jangan terlalu overconfident ya. Artinya paper kita, saya saya merasa banyak keterbatasan dalam datanya. Terus saya mau coba di Q1 gitu, yang impact faktornya tinggi. Nah, yang acceptance-nya itu rendah, tingkat diterimanya itu rendah. Nah, itu kan juga sama aja bunuh diri ya. Jadi sebetulnya kita perlu apa ya, menyadari dan kita memahami bahwa paper ini tuh cocoknya di mana gitu ya, dengan kita banyak menseleksi atau banyak membaca jurnal-jurnal yang tujuan kita seperti itu. Oke, itu ya. Kemudian ini tips spesifik ya, memilih jurnal. Nah, jadi kalau ini saya ini kan contohkan ini di public health karena saya juga mengajar di lebih ke pasca itu di S2 S3-nya IKM ya. Jadi memang topik ini biasanya lebih cocoknya memang di mahasiswa pasca sarjana karena memang luaran artikel jurnal itu menjadi syarat wajib untuk apa namanya lulus ya. Nah, jadi ini bisa diganti yang misalnya ibu di kebidanan gitu ya atau keperawatan misalnya spesifik di isu itu. Nah, itu kelebihannya adalah memang audiensnya itu dan peer review-nya biasanya di bidang itu juga. Jadi secara masukan ya ataupun nanti ketika artikel Bapak Ibu disitasi itu ya memang sesuai dengan topik itu gitu. Jadi lebih lebih terbatas memang tapi eh, lebih fokus ya, lebih fokus. Cuman kekurangannya adalah cakupannya jadi lebih sedikit, artinya impact faktornya lebih rendah. Impact factor itu biasanya kita kita gunakan untuk kalau dosen tuh kenaikan jabatan ya. Jadi memang secara scoring ya, scoring ini apa portofolio lebih tinggi ketika impact faktornya tinggi seperti itu. Nah, tapi kalau jurnal kesehatan umum ini seperti misalnya jurnal kesehatan yang isunya itu ya umum ya, maksudnya isunya itu bisa apa saja bisa masuk itu. Kelebihannya memang jangkauan audiensnya itu lebih luas, jadi impact faktornya lebih tinggi. Namun memang ini ya secara biasanya peer review-nya juga dia lintas bidang ilmu, jadi memang lebih kadang tidak sesuai dengan topik kita seperti itu. Jadi kadang yang misinformasi tadi ya dan juga artikelnya kadang tenggelam di antara topik-topik yang lain yang mungkin itu lebih lebih hype ya atau lebih hot news gitu gitu. Jadi memang tidak spesifik tadi karena sangat umum seperti itu. Jadi sesuai kebutuhan aja ya. Teman-teman nanti bisa memilih mau memasukkan ke jurnal yang mana. Nah, setelah kita memilih jurnal, kemudian kita menentukan ya, oh saya mau di sini aja gitu ya, karena sesuai dengan apa kebutuhan kita. Nah, selanjutnya yang dilakukan adalah mempersiapkan manuskripnya atau artikelnya. Ini kan main ini ya, main utamanya ya atau pemain utamanya adalah manuskrip ini ya. Jadi ya memang kita harus persiapkan sesuai dengan author guidelines pada jurnal itu. Kita harus perhatikan nih di dalam web jurnal biasanya ada panduan ya, panduan bagaimana menulis judulnya, berapa kata ya, kemudian apa struktur jurnalnya itu apa saja, kemudian bagaimana menuliskan referensi, bagaimana menuliskan tabel dan gambar, itu semuanya ada di dalam panduan di web jurnal. Jadi teman-teman bisa akses dan baca di situ ya, dan harus diikuti guideline-nya, jangan asal sesuai misalnya guideline-nya kampus seperti ini, saya pakai panduan kampus, padahal jurnalnya tidak seperti itu ya, itu jelas ditolak nanti ya Bapak Ibu. Jadi ya kita harus menyesuaikan dengan apa yang dimaui oleh penerbit atau jurnalnya. Kemudian IMRAT strukturnya yaitu IMRAT itu I itu introduction, M itu methods, results, R ya, A itu N discussion, D-nya discussion. Jadi harus sesuai unsur itu dan urut ya. Jadi
Introduction itu terkait latar belakang tujuan, gapnya, novelty, kebaruan tuh di situ ya. Jadi itu harus kuat dulu itu. Jadi kayak menjual, kita harus jualan nih. Penulis itu jualan. Jadi apa sih yang menjadi urgent gitu dari topik ini? Kenapa sih harus dipublish ya di jurnal ini? Kemudian kebaruannya itu dari penelitian sebelumnya itu apa sih gitu. Jadi itu harus menonjol di situ dan jangan membuat pembaca itu bertanya-tanya dan mencari jawaban sendiri ya Bapak Ibu. Jadi harus kita state atau kita tuliskan dengan jelas dalam kalimat gitu. Misalnya kebaruan artikel ini gitu. Kebaruan artikel ini melanjutkan dari penelitian oleh siapa ya tentang ini ya kami mengambil gitu. Jadi em, apa state dengan jelas dan jangan gunakan kalimat yang kesannya itu overclaim seperti penelitian ini belum pernah dilakukan. Nah, itu namanya overclaim. Itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena itu justru reviewer akan bertanya, berapa paper ya yang sudah Anda baca gitu, berapa tulisan yang sudah Anda baca sehingga Anda mengklaim bahwa penelitian itu belum pernah dilakukan. Ya, jadi ya harus objektif juga gitu, harus realistis ya. Mungkin cara menuliskannya itu agak lebih membumi gitu ya. Tadi misalnya menurut penelitian ini sudah dilakukan penelitian terkait ini, namun belum mengulas tentang itu ya. Sehingga penelitian saat ini kita, nah gitu. Jadi kita kayak menyempurnakan apa yang sudah ada menjadi paper yang saat ini kita mau submit seperti itu. Nah, abstrak itu biasanya kurang dari sama dengan 250 kata ya atau sinopsis ya di sebelum full text itu. Tapi ini tergantung juga jurnalnya ya. Jadi nanti dicek berapa kata gitu maksimal minimal biasanya ada. Reference manager gunakan untuk nulis daftar pustaka ya. Jadi pakai Mendeley atau Zotero itu yang gratis ya. Kalau yang berbayar itu ada EndNote ya. Sama-sama sih sebetulnya nggak ada beda. Tapi yang jelas reference manager ini memudahkan kita untuk mengubah gaya selingkung referensi. Ya, jadi misalnya mau referensinya diganti apa style ya atau ama style atau Vancouver style gitu itu akan otomatis nanti mengikuti nggak manual satu-satu gitu. Kemudian similarity index ini nanti bisa dicek dengan ini ya cek plagiarisme misalnya dengan Turnitin atau Identicate gitu ya yang biasanya jurnal itu meminta kurang dari 15% gitu. Dan sekarang ada AI juga AI check ya jadi kurang dari 10% beberapa jurnal. Jadi itu memang harus diperhatikan. Tidak, tidak Nah, ada. Ini apa nih? Dia tuh berarti nggak tahu. Dia fisikal, tapi ada oke ya. Nah, jadi untuk ini abstrak beberapa yang teman-teman bisa evaluate ya. Mungkin bisa ini bisa apa dilihat di sini abstraknya. Kira-kira mana yang perlu diperbaiki atau area mana yang perlu diperbaiki? Silahkan bisa ditulis di kolom chat. Mana kira-kira apa yang perlu diperbaiki?
Atau menurut Bapak Ibu sudah baik abstraknya? Oke, jadi sebetulnya kalau kita melihat abstrak ini ya, abstrak ini belum terlalu menonjolkan novelty-nya ya atau kebaruan di awal kalimat. Jadi kita bisa sempurnakan misalnya kenapa sih isu ini itu menjadi bahasan. Nah, di sini sudah dituliskan bahwa prevalensi anemia itu tinggi ya berdampak, tapi dampaknya itu yang bagaimana sih gitu. Nah, itu belum tertuang gitu loh ya. Jadi belum kelihatan urgensi secara lengkap. Nah, gitu ya organisasi secara lengkap bahwa ini tuh berdampak kesehatan reproduksinya itu ke arah mana gitu. Kemudian apakah sudah ada penelitian sebelumnya, kemudian apa yang baru itu juga belum ada di situ, belum nampak. Jadi mungkin bisa disebutkan juga penelitian serupa gitu ya, sudah pernah membahas tentang ini, namun pada penelitian ini kita ingin, nah gitu. Jadi ada apa ya namanya gap dan juga state of the art yang kita tonjolkan di awal sehingga pembaca itu ketika membaca paper abstrak kita tuh langsung wow gitu ya langsung oh ini toh gitu kemudian ingin membaca lebih detail lagi full text-nya atau naskah lengkapnya jadi tertarik jadi ibaratnya kita tuh harus bisa menarik pembaca untuk bisa interest dulu ya atau bisa tertarik dulu dengan abstrak abstrak kita gitu. Kemudian juga di abstrak itu tidak perlu semua hasil ditulis ya, Bapak Ibu ya. Jadi yang perlu adalah meng-highlight hasil utamanya. Utamanya itu apa sih? Gitu di highlight yang apa paling berpengaruh atau paling menonjol lah untuk eh, sesuai tujuan penelitiannya gitu ya. Kemudian juga rekomendasi ini belum ada ya rekomendasi untuk misalnya kalau itu arahnya ke public health bisa ke kebijakan gitu atau program atau bisa juga ke pelaksana gitu. Kebidanan juga sama ya seperti itu. Jadi bisa apa rekomendasi itu tuh bisa kayak oh ketika hasilnya ini maka apa yang harus dilakukan atau diperbaiki seperti itu. Nah, itu penting ya dituliskan setelah kesimpulan. Oke, kita lanjut ya untuk slide berikutnya. Ini adalah guideline. Mungkin nanti bisa di apa download ya, download dibaca-baca dan download sendiri. Ini sudah saya tuliskan beberapa guideline sesuai dengan desain penelitian ya jadi misalnya penelitian ibu tulis tentang apa namanya ini observational study atau studi observasional kan ada cross sectional ya ada case control ada cohort nah ini nanti pakainya di strobe STR STROPE ini ya strobe ini nanti klik aja di observational ini sudah saya kasih link nanti bisa langsung ke checklist atau guideline atau panduan untuk menulis paper dengan desain cross seksional misalnya atau desainnya RCT ya eksperimen murni ya itu RCT ya itu juga pakainya consort nanti bisa diikutin saja guideline-nya itu sebagai bahan cara menulisnya seperti itu dan dan seterusnya ini banyak sekali ya jadi silahkan disesuaikan saja. Nah ini juga nanti silahkan bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semuanya. Nah, yang nggak kalah penting adalah cover letter. Cover letter itu ibarat surat cinta kita sebagai penulis ke editor. Ya, jadi kayak dalam satu lembar itu adalah lembar promosi kita, teman-teman ya. Lembar promosi dari paper yang akan kita submit. Jadi di dalam cover letter itu kita harus bisa apa namanya ya istilahnya memastikan bahwa judul kita tuh sama dengan yang kita submit ya judul manuskripnya kemudian nama jurnalnya juga kita pastikan itu sesuai dengan yang akan kita tuju jangan kemudian ini ya lupa di lupa dihapus misalnya habis di tempat lain kemudian di kopas gitu lupa gitu ya jurnalnya belum diganti nah itu fatal juga ya seperti itu jadi
harus disesuaikan. Kemudian juga harus memuat mengapa sih penelitian ini penting gitu. Ya, jadi kayak dalam satu dua kalimat gitu sebutkan pentingnya apa, gapnya ya, masalah yang ada, kemudian novelty kebaruannya itu di mana, kesesuaian dengan jurnal yang akan kita submit ya, akan kita tuju itu apa. Jadi misalnya artikel ini membahas tentang itu gitu ya, sesuai dengan scope jurnal terkait dengan bla 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 bla, sehingga ini akan memberikan kontribusi kepada jurnal di bidang misalnya kebidanan. Jadi ada apa implikasi ya atau dampak ketika paper ini tuh nanti publish di jurnal ini tuh apa dampaknya gitu. Kemudian pernyataan etik itu bisa kita tambahkan misalnya sudah disetujui ya komisi etik mana gitu, nama komisi etiknya apa, nomor berapa gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu kita perlu mendeklarasikan bahwa paper ini atau artikel ini belum pernah submit atau publish di jurnal manapun sehingga tidak ada duplikasi atau tidak ada plagiarisme di dalamnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi memang kita harus seringkas mungkin. Jadi kalau bisa satu halaman saja cukup untuk cover letter, tapi harus padat memuat straight to the point ini ya. To the pointnya itu yang ini yang sudah saya sebutkan gitu. Nah nanti tinggal diramu sesuai dengan judulnya, kemudian isi papernya, ya. Kemudian jangan lupa tanda tangan koresponden autor. Jadi yang tanda tangan hanya penulis korespondensi saja. Nanti kalau membutuhkan lembar apa pernyataan seluruh autor baru seluruh autor tanda tangan gitu ya. Terus mungkin ada pertanyaan, apakah first author itu harus sebagai corresponding? Nggak harus ya. Jadi first author itu bisa first author saja, corresponding itu bisa juga co-autornya gitu. Tapi corresponding itu bagian dari author gitu ya. Jadi nggak harus first itu menjadi corresponding ya. Kadangkala itu yang menjadi salah kaprah juga ya teman-teman. Nah, ini cover letter yang baik versus yang kurang baik ya. Jadi cover letter itu tadi kan banyak muat tentang bagaimana kita mengkomunikasikan ke editor dengan bahasa yang singkat, ringkas, padat, tapi langsung kena gitu ya. Langsung membuat editor ini merasa wow, ini penting nih gitu ya. Jangan bertele-tele dalam menuliskan cover letter. Jangan terlalu apa, bercerita gitu ya atau flowery word yang nggak penting juga gitu ya. Jadi harus apa sih maksud dan tujuannya langsung jelas, tapi jangan terlalu singkat kayak di contoh ini. Nah, terlalu singkat itu juga kurang apa namanya kurang bisa mengeksplor ya apa isi dari naskahnya seperti itu. Jadi ya tadi yang sedang-sedang saja ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang menjadi kisi-kisi yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini sebelum klik submit ya, jadi kita perlu cek biasanya dalam OJS atau Open Journal System itu atau web jurnal ya bahasa awamnya itu memang ada beberapa tahapan proses submission yang harus kita jalani. Jadi kayak kita harus harus registrasi gitu ya, registrasi author corresponding ya. Jadi kita kayak biasanya nama gitu, terus bikin password kayak gitu-gitu ya. Jadi bikin akun dulu, baru itu login bikin nanti masuk ke dalam dashboardnya atau webnya. Lalu kita isi beberapa itu ada kayak metadata ya, ada nama autor, kemudian ada judul, ada abstrak, ada referensi, dan pokoknya diikutin aja gitu ya, semuanya diisi dengan lengkap. Nah, biasanya mereka juga butuh ORCID ID. ORCID ID itu kayak semacam ID peneliti, tapi itu harus dibikin di dalam web ORCID ya. Nanti silahkan bisa dikepoin ya web ORCID, orchid. Pokoknya klik aja di Google Orchid gitu ya, nanti akan muncul. Kemudian nanti silahkan bisa registrasi ya atau bikin akun di situ. Kemudian ada juga nanti kita harus upload ya manuskripnya, kemudian upload surat etik, upload title page, cover letter, segala macamnya itu perlengkapannya itu ya. Nah, setelah itu nanti biasanya ada juga suggested reviewer di situ. Jadi kita diminta untuk menuliskan reviewer yang kita ajukan untuk
meneliti atau mereview paper kita. Tapi sebisa mungkin jangan satu institusi. Jadi jangan misalnya saya UNS, reviewernya juga UNS itu jangan. Jadi harus beda gitu ya. Kalau kalau bisa juga beda negara juga akan lebih baik seperti itu. Karena meminimalkan konflik of interest ya teman-teman. Kemudian data availability ini juga biasanya kayak semacam dataset ya atau analisis datanya gitu bisa juga kita masukkan ya atau bisa repository juga tautan gitu. Kemudian AI disclosure itu kayak semacam surat pernyataan ya bahwa memang kita menggunakan AI itu sebatas apa gitu dan juga kalau biasanya sekarang tuh ada tools untuk mendeteksi AI ya, AI detektor gitu ya. Jadi itu bisa dilampirkan juga berapa persen gitu ya kesamaannya. Kemudian cover letter tadi. Nah, itu semua itu harus disiapkan dan diupload pada web yang jurnalnya tadi ya. Jadi jangan sampai ke skip atau kelewat gitu. Kalau kelewat ya nanti akan biasanya editor akan mengembalikan ajuan kita dan melengkapi. Kita harus melengkapi lagi seperti itu. Nah, ini alurnya. Jadi alurnya itu ini alur rata-rata ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan paten. Bukan paten harus akan seperti ini, tapi rata-rata sesuai pengalaman saya biasanya proses submission itu dari submit sampai publish itu biasa membutuhkan waktu 6 bulan sampai setahun ya. Itu yang jurnal internasional bereputasi ya. Jadi saya pernah juga yang 3 bulan itu juga ada, ya. Tapi memang rata-rata 6 bulanan. Jadi rata-rata proses tunggu, bukan tunggu sih, prosesnya gitu. Tapi juga itu tergantung dari reviewer. Kadang reviewernya itu juga susah ya mencari reviewer yang bisa available, kemudian juga dia cepat juga mereviewnya dan kita merevisinya juga harus sesuai dengan deadline gitu. Jangan lewat deadline. Lewat deadline juga otomatis nanti akan mundur prosesnya seperti itu. Jadi yang penting ya tadi ya kita kita harus sudah sesuai dengan guideline, sesuai dengan deadline, ya itu tinggal nanti keputusannya adalah pada isi dari naskah itu sendiri ya, apa mau di accept, revisi atau di reject seperti itu. Nah, ketika reviewer membalas, ketika kita sudah prosesnya itu sudah sampai review, kemudian dibalas nih ya. Kemudian kita harus merevisi. Nah, prinsipnya adalah kita gunakan kalimat yang tidak terlalu bertele-tele, tapi juga jangan langsung to the point gitu. Jangan langsung revisinya dari ini itu di bagian sini. Tapi kita juga sampaikan thank you gitu ya, sudah mereview seperti itu. Kemudian revisinya sudah dilakukan di bagian halaman berapa, paragraf berapa, baris keberapa seperti itu. Jadi apa namanya? Di teks juga di manuskrip itu kita highlight kuning dan pakai track changes ya. Jadi track untuk supaya nanti si reviewer atau editor ini tahu bahwa ini sudah direvisi gitu. Jadi ada tuh ya di dalam Word itu ada fitur namanya track changes. Nanti bisa dilihat aja Bapak Ibu di situ. Kemudian juga kita biasanya merespon ya, merespon itu ada beberapa kondisi ya respon reviewer. Jadi misalnya reviewernya itu sudah setuju berarti ya kita bisa merespon dengan misalnya ucapan terima kasih ya, kemudian appreciate seperti itu. Kemudian kalau reviewer salah memahami ya kita bisa memberikan pemahaman ya ataupun kita bisa memberikan proving ya atau bukti sudah dilakukan di halaman berapa misalnya gitu. Nah, kalau reviewer meminta tambahan analisis yang tidak mungkin, misalnya itu membutuhkan kita harus ke lapangan lagi cari orang gitu ya, padahal waktunya terbatas misalnya ya, atau padahal sampelnya sudah melahirkan misalnya ya. Nah, itu kan susah ya seperti itu. Jadi ya kita perlu sampaikan bahwa ini tidak memungkinkan secara kondisi dan sebagainya gitu. Jadi kayak mungkin di kondisi khusus misalnya kita penelitian tentang bencana. Nah, bencananya sudah selesai misalnya ya, tapi kita diminta untuk cari data lagi kan nggak mungkin kan gitu. Kita menunggu bencana kan nggak mungkin kan. Jadi ya kondisi itu harus kita sampaikan kepada reviewer seperti itu. Nah,
Jadi, kalau kita sudah menyelesaikan semua tahapan, ya, kemudian secara guideline juga sesuai dengan jurnalnya, gitu ya, dan sudah di apa tuliskan cover letternya, semuanya pokoknya sudah lengkap, kita sudah submit, gitu ya, tinggal menunggu review dan segala macamnya. Apa sih yang membuat editor akhirnya memilih untuk menyetujui? Nah, jadi sebetulnya bukan paper yang sempurna atau yang bagus gitu ya, yang mungkin datanya banyak banget atau multi country atau multi sektoral gitu, multi wilayah gitu ya. Tapi juga paper ini yang berdampak. Ya, jadi paper itu sebenarnya yang berdampak, yang memiliki implikasi yang tinggi, menjawab masalah yang penting, memiliki metodologi yang kuat ya, yang datanya itu transparan, tidak dibuat-buat misalnya. Kemudian mudah dipahami secara alur penulisannya dan juga merespon review dengan baik. Ya, selain ikutin ya dan tentunya editor tidak ada alasan untuk tidak menerima gitu ya. Jadi teman-teman eh, perlu kita berpikir seperti editor ya. Jadi ketika paper ini kita submit, kira-kira kalau kita sebagai editor kita bakal menerima atau enggak kayak gitu. Itu penting juga seperti itu. Nah, jadi ini ya sebagai penutup dan refleksi. Jadi paper yang baik ya, seperti halnya kita tuh paper itu sebuah produk ya, produk atau ya jualan kita lah gitu, yang akan kita tawarkan ke jurnal. Jadi ya tentunya produknya harus dibuat yang bagus kan, harus yang berkualitas gitu. Ibaratnya kita mau, ibaratnya kayak jualan ya kita punya barang gitu kan nggak mungkin kita menjual barang yang jelek gitu kan. Sama halnya kita sebagai penulis, peneliti ya, mahasiswa, dosen, kita akan publish jurnal yang bagus biar dibeli ya dalam tanda kutip oleh editor. Tapi yang kita tawarkan itu produknya nggak baik. Nah ya berarti kan nggak mungkin gitu kan, editor akan membeli itu gitu kan. Sehingga ya bagaimana caranya kita bisa membuat riset itu dengan melakukan riset dengan baik dan riset yang baik pastinya juga papernya atau kualitas dari artikelnya juga akan baik seperti itu ya. Dan tadi kita perlu melihat dari POV atau point of view reviewer dan editor ya, bukan dari kacamata autor saja. Sehingga itu lebih objektif dan tentunya nanti akan bisa kita melihat apakah paper ini tuh bisa layak untuk diterima ataupun ditolak. Gitu ya, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Dokter untuk penjelasan terkait jurnal ini. Teman-teman di sini dari 260 yang sudah bergabung pada kesempatan webinar ini, apakah ada yang mau ditanyakan terkait jurnal? Dari sini teman-teman ada yang mau bertanya yang belum publish jurnal, yang nantinya mungkin di akhir semesteran disuruh dosennya buat publish jurnal gitu, silahkan boleh. Mohon di materi di-share. Iya, nanti segera di-share melalui grup ya. Oke, di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, kita mungkin bisa diakhiri ya sore hari ini. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Suara saya apakah terdengar dengan jelas? Halo, 250 orang di sini. Coba melalui kolom chat. Mari, Hadir? Kak. Sih. Oke, sudah jelas. Oke, terdengar. Oke, kalau gitu dari teman-teman di sini mungkin belum bertanya nggak apa-apa. Ya, nanti PPT-nya langsung di-share ke grup ya, ke grup MCU Apps terdengar Kak. Oke, baik terima kasih. Kalau gitu mungkin kita akan ada sesi foto terlebih dahulu sebelum kita akhiri pada sore hari ini. Silakan dinyalakan kameranya semuanya. Yuk kita dokumentasi dulu. Ya, mau saya kirim ke grup ya. Yuk, silakan. Nanti yang bisa ngelihat. Nah, di sini yang hanya dilihat yang on cam ya, yang nggak on cam nanti nggak kelihatan. Tuh, sudah cantik dan ganteng-ganteng di sini. Kebanyakan kalian tuh semester 1, 2, 3, 4 ya. Mungkin ada di sini yang profesi Maba. juga. Maba, iya. Presensinya kita foto dulu baru presensi, oke? Kita foto dulu, oke? Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi lanjut 1, 2, 3. Oke, baik. Demikian telah selesai webinar kuliah pakar sore hari ini.
Terima kasih buat Ibu Dr. Rizka Ayu Setiani sudah memberikan ilmunya, semoga ilmunya bermanfaat buat kita semuanya, dan mungkin itu aja, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sampai bertemu di Kakak minggu depan. absennya di mana? Iya, sebentar ya. Ya, sampai ketemu di minggu depan. Nanti adakan kuliah pakar lagi. Itu aja paling. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dokter Rizka. Iya, terima kasih. Berikut linknya mohon ditunggu ya.